Nah, jadi kalau kita tekan sekali saat dia standby merekam, tekan lagi sekali berhenti merekam. Untuk menghidupkan ya tekan dan tahan sampai birunya nyala. Untuk mematikan tekan dan tahan sampai birunya padam ketika dia standby. Dan kalau mau jadi webcam, tinggal dicolok USB-nya ke komputer, tekan satu kali, hidupkan aplikasi kamera di komputer, maka bisa menjadi kamera webcam. Kalau tekan lagi sekali, tersambung ke komputer, maka dia hanya sebagai data USB. Ketika kita matikan tanpa ada aktivitas, tekan dan tahan tombol ini, maka hanya mengecas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya akan review kamera Pena P8 yang baru saya beli dan datang hari ini ya, sahabat-sahabat. Dan ini dia bentuknya, penampakannya seperti ini. Sudah saya kasih memori dan tadi sudah saya cas ya. Nah, untuk bahannya, bahan bagian penanya ini kuningan ya, sahabat-sahabat. Dan ini bisa dilepas. Cara melepasnya ternyata ini harus ditarik perlahan gitu. Oh, kuat, lumayan kuatnya ya. Nah, begini ya. Dan untuk mengganti tinta penanya, bisa tinta yang seperti ini nih, sahabat-sahabat ya. Tinta pena yang biasa dipotong aja, tinggal dipotong, sesuaikan panjangnya dengan ukuran yang ada, yang sudah ada ini. Kalau habis yang ini kita ganti pena biasa ya, ini aja. Pena pelot atau apa juga cocok di sini, asal jangan hilang ininya aja, sahabat-sahabat ya, ininya. Nah, ini kita pasang, diputar seperti itu. Nah, dia untuk keluar matanya itu dengan diputar seperti ini, diputar itu ya. Habis itu ya tinggal kita pasang saja ke tempatnya. Nah ya, memori sudah saya pasang. Untuk pemasangan memorinya seperti ini. Ternyata ya, bagian elemennya ini ke atas, ini atas tangkainya ini harus pas ya. Kalau tidak pas bahaya merusak memori kita. Nah, oke. Jadi elemen soketnya ke atas sana, ke atas gitu ya, searah dengan arah kamera. Ini bisa ditutup, untuk lensa kameranya bisa ditutup ke atas ke bawah gitu. Kalau menurut saya sih bagus ya, untuk penampilannya bagus. Cuman kekurangannya di sini, tombolnya ini tidak kokoh. Jadi kadang-kadang bisa lepas ya. Nah, ya bisa lepas gitu. Nah, ini lepas nih. Ya, sahabat-sahabat. Jadi harus ya, tidak, entah bagaimana di dalamnya, saya bingung juga ini ya. Kok bisa lepas begitu? Jadi kalau kena dia kena, kalau lepas dia lepas. Desainnya kurang kokoh untuk tombolnya di sini. Padahal ini kan utamanya untuk kamera pena itu, kalau di sini tidak kokoh, masa kadang-kadang bisa ditekan, kadang-kadang tidak. Padahal barang baru ini kan. Nah, kemudian untuk cara penggunaan, yang pertama ke cara ngecas ya. Nah, kalau ngecasnya mana chargernya? Nah, ini dia. Kalau bungkus jacknya ini tebal, terpaksa memori harus dilepas dulu. Tapi karena ini tipis, bisa langsung masuk.
dan bisa sambil ngopi data ke komputer. Nah ya, jadi bisa langsung jadi USB ini, asal ininya pas ya, tidak mengganggu ke SD card ini, sebab SD cardnya nanggung masuknya, tidak masuk ke dalam. Jadi kalau kita pakai ininya yang panjang seperti ini ya tidak bisa kayaknya. Oke, saya coba tidak bisa kayaknya ya. Coba kita lihat dulu, saya pasang ini bisa tidak. Oh bisa ya, bisa karena dia panjang gitu. Kalau ini pendek terpaksa ininya tipis. Oke, untuk soketnya bisa aja ya seperti ini, jadi sambil memorinya terpasang bisa. Nah kalau warna biru, di indikatornya biru, ini berarti sudah penuh baterainya dan siap untuk digunakan. Dan uniknya untuk ini ya sahabat-sahabat, ini bisa langsung tampil di komputer kalau sudah tertusuk gini. Nah ketika kita tekan sekali, nah ada bunyi di komputer merespon, maka ini langsung bisa menjadi kamera PC. Bisa langsung jadi kamera PC ini di sini, coba kita lihat. Nah jadi statusnya di PC itu General OPC. General OPC. Nah dia tuh merekam tuh ya. Nah nanti saya tampilkan. Nah. Oke. Tuh dia. Wow. Nah dia merekam ya, jadi bisa masuk di PC sahabat-sahabat, bisa menjadi apa namanya webcam. Ini keunikannya pena ini. Dan ketika masuk di PC gambarnya tidak patah-patah, cepat, sebab dia tidak pakai apa namanya, tidak pakai apa namanya ya resolusi, cuman pakai PGA, jadi cepat di komputer jalannya. Tuh ya masuk sudah. Nah ketika ditekan satu kali lagi untuk status di PC, keluar bunyi, maka kamera di PC akan mati, berubah menjadi flash disk. Kita bisa melihat isi dari memori ini ya. Tapi ketika terhubung seperti ini tidak bisa merekam ya, tidak bisa merekam. Kamera di sini tidak bisa merekam ke SD card-nya di sini. Tapi ketika terhubung ke komputer hanya ada dua fungsi. Ada tiga fungsi. Fungsi ngecas ya, kemudian fungsi membaca SD card ini sebagai USB, sebagai data untuk bisa di-copy ke PC atau di-copy sebaliknya ke sini, atau dijadikan webcam. Dengan tekan satu kali jadi webcam, tekan satu kali lagi menjadi USB, gitu data USB. Nah kalau tekan sekali, nah dia akan keluar gambar di komputer. Kamera ini, pena ini menjadi webcam. Oke, General UPC ya. Nah dia tuh, itu dia. Wih, baik. Oke, kita record ya. Nah, itu dia merekam sahabat-sahabat menjadi kamera webcam. Oke. Dan ketika ditekan satu kali, nah, maka ini akan berubah menjadi USB. Ini dia, jadi USB. Tekan lagi satu kali, USB-nya mati dan akan berubah menjadi webcam lagi, begitu seterusnya. Nah ya sahabat-sahabat. Oke, ini untuk fungsi USB-nya ada 3, ngecas, kemudian jadi webcam,
kemudian mengambil data di sini menjadi USB data biasa ya. Nah kemudian oke, ini sudah kita anggap penuh casannya, kita kembali ke sininya. Nah kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini, berarti ini tidak ada aktivitas ya, tidak ada penggunaan. Dan ketika tidak ada penggunaan, walaupun tadinya hidup, ketika dicolok USB cabut, dia akan mati otomatis seperti ini, tidak ada aktivitas. Dan kalau kita mau memformat, bisa melalui komputer tadi atau bisa melalui ini ya. Ada tombol-tombol rahasianya ternyata. Nah ini kan off ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di indikatornya sini. Di lampunya tidak ada warna biru, tidak ada warna merah. Untuk menghidupkannya kita tekan dan tahan sampai lampu biru menyala. Tekan dan tahan lampu biru sampai menyala. Nah kalau sudah nyala warna birunya gini nih, birunya nyala ya, nih tuh. Nah ini kamera standby. Kamera ini standby statusnya, dan ini tidak bisa memfoto, hanya video. Jadi tinggal klik langsung video, klik lagi sekali langsung nyimpan. Atau kalau kita lupa, dia akan menyimpan setiap 5 menit. Lupa melepas menstop kameranya ya, dia akan stop nanti ketika sudah 5 menit, sahabat-sahabat ya. Dan kita coba rekam. Nah, saya akan merekam rekaman ini, dan apa yang bisa dilihat nanti, ini mati ya, sudah mati ya. Beberapa detik tanpa ada penggunaan dia mati. Terpaksa kita tekan dan tahan lagi tombolnya. Oke, nyala lagi biru. Nah kemudian kita tekan sekali. Nah berkedip birunya, dia merekam. Halo, tes 1 2 3, tes. Bagaimana suaranya? Kayak bisa dilihat di bawah ya. Oke, 1 2, tes 1 2. Oke, kita coba. Ini di dalam ruangan. Saya coba di dalam ruangan. Nanti akan saya tampilkan juga videonya ketika di luar ruangan. Nah sahabat, inilah hasil dari rekaman ketika di luar ruangan melawan intensitas cahaya yang cukup kontras dan berbeda-beda. Merekam ke atas awan, seperti ini pemandangan di awan. Apakah bisa dilihat di atas awan yang terbang, awan yang bergerak berjalan? Nah itu dia, awannya berjalan. Apakah tertangkap oleh kamera ini? Untuk menghentikan rekaman kita tinggal tekan 1 kali sampai bunyi tek ya. Nah, dan lampu biru akan menyala. Tandanya sudah berhenti rekaman tadi. Kalau mau merekam lagi kita tekan lagi. Kalau birunya menyala berarti siap untuk merekam gitu kan. Lampu birunya berkedip 4 kali, dia merekam. 4 kali kemudian padam, dia lagi merekam. Ya, dan sampai baterainya habis. Setiap 5 menit akan menyimpan 1 file begitu.
Udah sampai baterainya habis. Kalau kita tidak tekan di sini, dia rekam terus sampai baterainya habis. 1 file 5 menit, 1 file 5 menit, seperti itu. Nah, kalau kita mau menghentikan, kita tekan lagi 1 kali. Maka lampu birunya nyala, berarti berhenti sudah merekam. Kalau tidak ada aktivitas, biru yang standby seperti ini akan mati sendiri. Dia akan berhenti. Powernya akan off gitu ya. Kalau memang kita ingin cepat mati, ya kita matikan aja secara manual dengan cara tekan dan tahan lagi sampai lampu birunya padam. Nah ya, padam sudah, dipadamkan, bukan padam sendiri. Oke, mau menyalakan lagi, tekan lagi. Nah, sudah standby, ada birunya, ada lampu birunya sudah, berarti ya standby. Mau merekam, kita tekan 1 kali. Ini ya tombolnya ini macet nih, jadi saya agak kurang enaknya. Berkedip, padam, dia sedang merekam. Oke. Nah, untuk menyimpan file kita berhenti merekam ya. Kita tekan lagi 1 kali. Gitu. Lampu biru akan menyala, pertanda rekaman berhenti dan masih standby. Kalau kita tidak tekan apa-apa, dia akan mati sendiri nanti setelah sekitar 60 detik. Ya. Oke, sahabat-sahabat, nah itulah penggunaannya. Jadi ini kekurangannya di sini aja. Saya kira untuk gambar resolusinya bagus, masih PGA memang, tapi untuk PGA dijadikan sebagai kamera webcam lumayan bagus. Hanya saja lebarnya terlalu lebar menurut saya. Jadi harus jarak agak jauh. Kameranya baru kita masuk semua. Kalau dekat seperti ini, bisa wajah saya aja yang direkam gitu ya. Oke, untuk gambar di luar ruangan silahkan dilihat nanti ya, sahabat-sahabat, demikian. Nah, ini dia sudah saya sampaikan semua. Dan uniknya lagi, ini bisa ditutup. Ini keunggulannya, kalau kita tidak merekam, aktivitas tidak ada ya, ini bisa ditutup ya. Dan ada lagi satu kekurangannya, ininya plastik nih. Ini mudah patah tangkainya ini, dan tombolnya ini kurang kokoh ya. Itu aja ya kekurangannya untuk produk P8 ini. Itu aja kekurangannya sahabat-sahabat, dan ini hanya untuk bisa video aja, tidak bisa memfoto. Oke, satu lagi kekurangannya ini sahabat-sahabat, kekurangannya satu lagi, tidak ada tombol reset. Nah, di sini tidak ada tombol reset. Ketika error seperti ini, kapan ya baru bisa beres? Apakah sampai habis baterai sehingga dia mati sendiri, lalu dicas ulang lagi, atau bagaimana cara meresetnya? Saya bingung. Ini error, tidak bisa ditekan-tekan. Nah, ya, tuh, begitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli produk P8 untuk kamera tersembunyi ya, tanpa diketahui orang. Kita bisa mengamera orang jalan-jalan dengan resolusi yang PGA ya, cukup lumayan lah, 10 berapa ya, 1080 apa ini, saya lupa resolusinya. 10 ya, 1080 kalau tidak salah, 1020 atau 1080 tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, mudahan bermanfaat bagi yang mau beli pena kamera tersembunyi untuk CCTV atau untuk merekam aktivitas tanpa diketahui orang. Sebab ini bentuknya kayak pulpen biasa, tidak aneh-aneh gitu kan, tidak aneh begitu. Jadi masih, kalau ditutup kan dia tidak tahu kalau ini ada kameranya. Nih, masih segel toko ya sahabat-sahabat, garansinya 1 bulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.